Good morning guys. Terima kasih sekali sudah mengunjungi vlog Suci Travel ini. Pada hari ini Suci mau mengajak kalian jalan-jalan di kota tua Krakow di Polandia. Kota ini memiliki alun-alun yang terbesar di seluruh Eropa. Tempatnya indah sekali. Sebelum kita mulai, Suci minta tolong buat kalian untuk kalian subscribe, share, dan like video ini untuk bisa mendukung Suci selanjutnya kegiatan vlog. Yuk ikut Suci jalan-jalan di kota tua Krakow. Rheinick-Glony adalah alun-alun kota utama yang terletak di pusat kota tua Krakow di Polandia. Alun-alun ini berasal dari abad ke-13 dengan seluas 3,79 hektar. Alun-alun ini adalah alun-alun abad pertengahan terbesar di Eropa. Alun-alun adalah ruang publik terbaik di Eropa karena kehidupan jalannya yang semarak dan faktor utama masuknya Krakow sebagai salah satu tempat paling cantik di dunia di jalur tujuan wisata tahun 2016. Alun-alun utama adalah ruang persegi yang dikelilingi oleh townhouse bersejarah dan gereja. Bagian tengah alun-alun didominasi oleh aula kain yang disebut dengan Sukienisse, dibangun kembali pada tahun 1955 dengan gaya Renaissance dengan loteng indah atau tembok pembatas yang dihiasi dengan topeng berukir. Di satu sisi aula kain adalah menara balai kota yang disebut dengan Wieża Ratuzowa. Di sisi lain gereja Saint Adalbert abad ke-19 dan monumen Adam Mickiewicz tahun 1898. Menjulang di tengah-tengah alun-alun adalah menara gotik Basilika Saint Mary. Ja wiem co zrobimy. Jakie komy. Ani już idzie. Tomek zjady popływa. Wait, I wanna be Fungsi utama dari Rheinick-Glony adalah perdagangan. Setelah kota dihancurkan oleh invasi Mongol pada tahun 1241, Rheinick-Glony dibangun kembali pada tahun 1257 dan peran komersialnya diperluas dengan lokasi hak kota oleh Pangeran Krakow, Bolesław ke-5
the case. Alun-alun utama dirancang dalam kondisi saat ini dengan masing-masing sisi mengulangi pola 3 jalan dengan jarak yang sama yang diatur pada sudut kanan ke alun-alun. Pengecualiannya adalah Jalan Grodzka yang jauh lebih tua dan menghubungkan alun-alun utama dengan Kastil Wawel. Ini adalah Krakow Clothes Hall atau Krakow Gedung Kain yang sangat terkenal. Gedung kain ini adalah pusat utama perdagangan internasional Krakow selama beratus tahun. Pedagang berkeliling bertemu di sana untuk membahas bisnis dan barter. Selama masa keemasannya di abad ke-15, gedung ini menjadi sumber berbagai impor eksotis dari timur, rempah-rempah, sutra, kulit, dan lilin. Sementara Krakow sendiri mengekspor tekstil, timah, dan garam dari tambang garam Wielika. Di sekitar gedung, rumah timbang besar dan rumah timbang kecil ada hingga abad ke-19. Gedung kain serupa lainnya telah ada di Polandia seperti kota-kota Eropa lainnya di Ypres, Belgia, Brunswick, dan di Leeds, Inggris. Krakow, ibu kota Polandia, merupakan salah satu kota terbesar di Eropa sejak sebelum zaman Renaissance. Namun kemunduran dimulai dengan pemindahan ibu kota ke Warsawa pada akhir abad ke-16. Kemunduran kota dipercepat oleh perang dan politik yang mengarahkan pemisahan Polandia pada akhir abad ke-18. Pada saat restorasi arsitektur yang diusulkan untuk aula kain pada tahun 1870 di bawah pemerintahan Austria, sebagian besar pusat kota bersejarah sudah rusak. Perubahan nasib politik dan ekonomi untuk kerajaan Polandia mengantarkan kebangkitan karena majelis legislatif didirikan. Renovasi gedung kain yang berhasil berdasarkan desain oleh Thomas Pralinski dan diawasi oleh wali kota Krakow adalah salah satu pencapaian paling menonjol pada abad ini. Gedung ini telah menampung banyak tamu terhormat selama berabad-abad dan masih digunakan untuk menjamu raja dan pejabat tinggi seperti Pangeran Charles dan Pangeran Akihito dari Jepang yang disambut di sini pada tahun 2002. Di masa lalu, pesta dansa diadakan di sini, sebagian besar terutama setelah Pangeran Joseph Poniatowski sempat membebaskan kota dari Austria pada tahun 1809. Selain nilai sejarah dan budaya, gedung kain ini masih digunakan sebagai pusat perdagangan sampai sekarang.
Pada tahun 1978, UNESCO menempatkan alun-alun utama sebagai bagian dari Kota Tua Krakau dalam daftar situs warisan dunia. Pada tanggal 21 Maret 1980, dalam masa ketegangan politik dan menjelang deklarasi darurat militer di Polandia, Walenty Badylak, pensiunan pembuat roti dan veteran tentara rumah bawah tanah masa perang Polandia, membakar dirinya dengan dirantai ke sebuah sumur di alun-alun utama. Badylak memprotes penolakan pemerintah komunis Polandia untuk mengakui kejahatan perang Katyn. Juga, alun-alun utama merupakan pusat dalam menggelar demokrasi massa gerakan solidaritas. Pada tahun 2013, buku wisata terkenal di dunia, Lonely Planet, menilai alun-alun pasar utama Krakau Rynek Glony sebagai tempat terindah di dunia. Hai guys, kalau kita bisa melihat market hall di belakang saya ini, bentuk arsitekturnya hampir sama dengan bentuk arsitektur di kota tua di Venice ya, yang sangat terkenal itu, Venice di Italia. Dan seperti juga di Venice, kita bisa melihat bahwa di kota ini banyak terdapat burung-burung dara di mana anak-anak suka bermain-main gitu. Tapi kalian harus tahu bahwa di Eropa ini burung-burung dara ini sudah dianggap seperti tikus. Jadi mereka kotor dan membawa bakteria. Jadi kalau kalian ada kesempatan jalan-jalan di Eropa dan kalian melihat burung-burung ini, saya sarankan jangan memberi makan, dan kalau kalian tersentuh kalian harus cuci tangan karena burung-burung ini sama sekali tidak bersih. Oke? Awalnya, Rynek Glony dipenuhi dengan kios-kios pasar dan gedung-gedung administrasi dan memiliki jalan lingkar yang mengelilinginya. Raja Casimir III Agunglah yang membangun balai kain gotik asli dan balai kota yang memenuhi hampir seperempat alun-alun. Krakau adalah ibu kota kerajaan Polandia dan anggota Liga Hanseatic, dan kota ini berkembang sebagai kota metropolis Eropa yang penting. Selain fungsi Rynek Glony sebagai pedagang, aslinya alun-alun utama menyaksikan banyak peristiwa bersejarah dan digunakan untuk menggelar eksekusi publik terhadap tahanan yang diadakan di balai kota. Rynek Glony juga sering dikunjungi oleh diplomat dan pejabat yang bepergian ke Kastil Wawel. Pada tahun 1364, Raja Casimir mengadakan Kongres Pan-Eropa Krakau di sana. Pada tahun 1525, Albert I, Adipati Prusia, memberikan penghormatan Prusia kepada Sigmund I yang tua, Raja Polandia yang menerima kekuasaan. Orang-orang Yahudi berdagang di alun-alun sejak abad ke-15. Selama pendudukan Polandia oleh Nazi Jerman, alun-alun diubah namanya menjadi Adolf Hitler Platz dan Monument
Adam Mickiewicz dihancurkan bersama dengan plakat peringatan bersejarah yang diambil dari bangunan di Rainegloni. Setelah perang, monumen itu dibangun kembali. Hai guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci jalan-jalan di jalan-jalan di kota tua Krakow. Indah sekali kan kotanya? Oke, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Oke, bye.